Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan aliran listrik di Provinsi Aceh akan kembali menyala pada Minggu malam ini. Di sela meninjau Jembatan Bailey, Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh, Prabowo menanyakan kepada Bahlil soal kapan listrik bisa beroperasi untuk penerangan. Bahlil menjelaskan aliran listrik di sebagian besar Provinsi Aceh atau sekitar 93% sudah bisa beroperasi malam ini. Terima kasih juga ESDM. Siap. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh Pak, 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih lengkap mengenai penanganan infrastruktur listrik di wilayah terdampak bencana Sumatera, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia. Mbak Anggi, selamat petang. Selamat petang. Mbak Anggi, setelah tadi disinggung oleh Presiden, bagaimana update perbaikan infrastruktur listrik di 3 provinsi ini? Baik, Cindy, terima kasih. Sebelumnya, kami dari Kementerian SDM tentunya menyampaikan turut belasungkawa dan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi melanda 3 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Benar sekali tadi disampaikan progres untuk perbaikan infrastruktur energi, khususnya untuk listrik, dan juga penyaluran BBM dan juga LPG masih terus dilakukan, diupayakan. Setelah minggu lalu, di awal pekan kemarin, tanggal 2 dan tanggal 3, Menteri SDM turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap proses perbaikan infrastruktur berjalan dengan lancar. Mengapa langsung ke lapangan? Karena kita tahu di Aceh itu kondisi yang cukup parah, Cindy, terdampak akibat banjir bandang ini. Dan ada kurang lebih 323 penyulang. Penyulang itu saluran utama untuk jaringan distribusi listrik yang terdampak di sana, dan hingga hari ini sudah menyala sebanyak 197. Overall untuk keseluruhan di Aceh itu memang progresnya masih terhambat karena ada 2 daerah untuk Aceh Tengah, Benar Meriah, dan juga Aceh Tamiang yang akses jalannya benar-benar putus total, sehingga pengangkutan untuk perbaikan transmisi ini dilakukan dengan menggunakan helikopter. Pengangkutan genset dan lain-lain dilakukan menggunakan helikopter. Namun perlu kami sampaikan, progres untuk beberapa daerah lainnya bisa disebutkan bahwa hingga malam hari ini 90%, mudah-mudahan insya Allah wilayah Aceh bisa diterangi, karena dari 1,5 juta yang terdampak, ini sudah 1 jutaan menyala di Aceh, sementara di Sumatera Utara dari 544.000 pelanggan yang terdampak, 541.000 atau 99%-nya sudah teraliri listrik, sementara di Sumbar sudah 100% listrik sudah bisa diakses di sana. Bang Anggi, kalau masih ada 2 daerah lagi yang masih terisolasi, artinya langkah untuk penerangan di sana juga seperti apa? Memang harus dibuka dulu atau dari Kementerian SDM juga akan intervensi untuk membantu proses penerangan atau listrik bisa masuk? Ya, akses memang sulit sekali. Saya mendampingi Pak Menteri pada hari Selasa dan Rabu kemarin, menyaksikan sendiri Mbak Cindy bahwa kondisi jalan itu terputus, bahkan kami harus melewati sungai menggunakan batang kayu dan tali untuk bisa berpindah dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah untuk Sumatera Utara. Demikian juga di Aceh hanya bisa diakses dengan menggunakan helikopter. Itu pun untuk pembangunan transmisi, khususnya di wilayah yang menghubungkan Biren dengan Arun untuk saluran utama tegangan ekstra tinggi atau SUTT-nya harus dibangun, diangkut secara manual. Ketika sudah di airdrop menggunakan heli, kemudian dibawa dari satu transmisi ke transmisi lain yang jaraknya 3 sampai 4 km. Bayangkan harus dipanggul oleh manusia karena memang itu di tengah hutan yang remote sekali, tidak ada akses apapun di situ, sehingga inilah yang menghambat. Namun sampai malam ini 89% SUTT Biren Arun dan juga Biren Pesangan 89% sudah mulai berdiri. Kami sempat mengirimkan gambarnya tadi beberapa. Pembangunan transmisi ini dilakukan 24 jam siang malam agar bisa wilayah Aceh dan sekitarnya menyala kembali pada malam hari ini. Berarti menegaskan, berarti untuk di 2 lokasi tadi masih gelap gulita, belum bisa terakses ya Mbak Anggi? Sebagian besar masih diupayakan menggunakan genset. Tadi kami mendapatkan laporan dari tim PLN melalui
Direktorat Tenaga Listrikan bahwa genset itu didistribusikan menggunakan helikopter. Jadi ini untuk sementara, penerangan sementara khususnya untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah dan juga Aceh Tamiang karena itu lokasi yang sangat-sangat parah terdampak dan kami terus memonitor, kami memahami kebutuhan masyarakat di lapangan, tapi yakinlah, percayalah bahwa pemerintah tengah menangani ini dengan sekuat tenaga agar masyarakat di sana, para pengungsi di sana bisa mendapatkan akses listrik dengan segera. Dan yang menjadi kunci utamanya adalah tower emergency Biren dan Arun menjadi kunci agar pasokan ini bisa meningkat sehingga malam ini bisa menyala untuk seluruh wilayah Aceh. Kalau untuk di area-area pengungsian, Mbak Anggi, apakah bisa dijamin juga kalau malam hari ini mayoritas sudah bisa teraliri listrik di 3 provinsi? Yang pasti seperti yang saya laporkan tadi, untuk 2 provinsi lainnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara di posko pengungsian sudah dialiri listrik, termasuk juga di Aceh. Hanya beberapa titik yang mungkin belum bisa maksimal dikarenakan akses jalan. Kalau teman-teman wartawan melihat langsung di sana mungkin bisa menyaksikan ya betapa sulitnya akses di sana dan seluruh SDM dikerahkan untuk bisa melakukan perbaikan infrastruktur. Butuh waktu memang, tidak hanya faktor manusianya tapi juga aksesnya untuk mengangkut barang-barang, membangun atau mendirikan kembali transmisi itu, mengangkut besi dan lain-lain itu butuh distribusi menggunakan helikopter karena tidak bisa diangkut dengan kendaraan. Mbak Anggi, dengan kendala yang ada dengan hasil koordinasi dengan lintas kementerian, singkat saja, apakah ada target seluruh 3 provinsi ini akan 100% sudah dialiri listrik lagi kapan? Seperti yang disampaikan, dilaporkan oleh Dirut PLN kepada Pak Menteri dan juga yang sudah diketahui oleh Presiden, mudah-mudahan malam ini kita sama-sama berdoa kalau cuaca bersahabat, mudah-mudahan cuaca bersahabat sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita juga berdoa keselamatan saudara-saudara kita ya di pengungsian. Kita hanya bisa mendoakan agar mereka kuat, mereka bersabar dan kami pemerintah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, saudara-saudara kita di pengungsian. Juru bicara Kementerian SDM, Mbak Dwi Anggia, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Mbak Anggi. Terima kasih, Cindy. Selamat sore.